walaupun 2 menit atau 3 menit. Tapi bagaimana kalau itu cukup dengan serbu? Tidak perlu narasi, tapi kalau narasi sedikit di sini bisa. Ya. Ada kita turunkan sedikit agak lebih mudah, tapi juga nggak mudah sekali. Kenal ada GNPF, ya, yang sekarang berubah menjadi tetap GNPF. Ada pemimpinannya Bapak Yusuf Martak. Kami beri waktu 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan waktu yang terbatas saya harus memanfaatkan semaksimal mungkin, dan insya Allah saya mampu berbicara point to point. Pertama-tama saya mendukung secara penuh apa yang sedang akan direncanakan dan dijalankan oleh teman-teman membentuk organisasi GMKKR. Yang kedua, saya orang pertama yang sering saya sampaikan baik di podcast Bung Refli Harun maupun di Mulyadi, jangan berharap apa-apa dari Prabowo. Ini sebelum pelantikan. Bahkan saya sampaikan cerminan seorang pemimpin akan kita lihat bagaimana tatkala dia menyusun kabinet. 17 titipan Jokowi, 5 titipan Haji Sam, sisanya partai politik. Prabowo punya apa? Akhirnya ditambahlah kabinet negara. Perjuangan demi perjuangan telah kita lakukan dari 2016. Saya hidup di jalanan meninggalkan seluruh aktivitas saya, dan alhamdulillah sampai tahun 2024 saya masih berjuang melalui jalur konstitusi, yaitu Pilpres. Pertanyaan, orang yang menjadi pemimpin hari ini itu sudah menjadi Menhankam di tahun 2014. Ya, jadi wakilnya pun juga sudah menjadi wakil di Menhan di 2014. Jadi sudah mengetahui seluruh perbedaan bagaimana untuk mengambil saja satu poin kedaulatan negara Republik Indonesia melalui bandara ini, itu pun masih latihan di depan. Mau ngambil, mau eksekusi, tapi latihan. Setelah latihan pulang hilang itu berita. Nah sekarang pertanyaan, kalau kita masih memberikan waktu lagi terlalu panjang, apakah kita yakin teman-teman kita ini nggak masuk lebih dulu sebentar lagi? Kalau saya, mohon maaf dengan segala hormat, tidak lama teman-teman kita ini akan masuk sebentar lagi. Jadi inilah saat-saat yang harus kita lakukan, di mana kepedulian Presiden dengan carut marutnya proses hukum yang berjalan saat ini. Contoh misal, kalau bisa menghentikan proses atau membebaskan Tom Lembong, Hasto, dan lain sebagainya, kenapa tidak bisa menghentikan kasus RRT, Rizal Fadila, dan lain sebagainya? Di mana kewenangan seorang presiden yang punya hak prerogatif? Kalau mau dibilang omon-omon, mungkin sudah nggak laku nih bahasa, mesti dicari lagi lebih jelek dari omon-omon. Mohon maaf, tidak mengulangi segala hormat. Di dalam pertemuan beberapa waktu lalu, saya dengan Pak Marwan, dengan Pak Edi Mulyadi, dengan Pak Munarman, dan dengan Pak Said Didu, saya juga sampaikan, tidak percaya sama sekali saya. Karena apa? Dari 2009, dari kepinginnya mimpin sampai rela mau jadi nomor 2-nya Mega, membayar dengan biaya tinggi yang akhirnya gagal. Jadi 2019 dengan mudahnya meninggalkan kita semua yang telah berjuang berdarah-darah di lapangan tanpa dibiayai, tanpa mendapat biaya apapun, bahkan pulang membawa duit karungan dari masyarakat waktu di acara di Gelora Bung Karno dan lain sebagainya. Dengan mudahnya tahu-tahu di atas kereta api bermesra-mesra selama 5 tahun, setelah itu jadi presiden. Jadi kalau kita punya jalur yang bisa menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo, mungkin melalui Bang Said Didu, yang kita tolong Bang, jangan lama-lama. Saya yakin Bang Said Didu selama ini sudah berjuang dengan berat, dan hari-hari terakhir saya lihat Bang Said hanya menghibur diri Bang Said seolah-olah ada harapan dari Pak Prabowo. Saya tidak mau Bang Said Didu akan berjuang lebih berat lagi. Tolong segera sampaikan, kalau perlu buatlah pertemuan
bawa beberapa tokoh-tokoh di sini yang lebih awal dari saya, ajak 5-10 orang ya, ketemu dengan presiden. Sampaikan semua hasil dari ini atau tidak, kita akan bergerak di lapangan sesuai dengan konstitusi. Kalau Prabowo tidak mau membuka pintu, berarti Prabowo belum ada niat baik. Kenapa contohnya? Kasus peristiwa dari demo yang terjadi pada bulan Agustus, dia bisa mengundang ormas, dia bisa mengundang semua. Bahkan kami pun Tripilar Habib Rizik diundang. Demi Allah haram saya menolak untuk hadir. Saya bilang pertemuan harus didahului utusan dengan utusan, membicarakan seluruh permasalahan, barulah ada pertemuan. Akhirnya toh juga sampai hari ini tidak ada lagi pertemuan. Jadi kembali kita merubah, daripada berharap sesuatu dari Pak Prabowo, marilah kita mengasihani Pak Prabowo. Beliau lagi tersandera dan menyanderakan dirinya. Nah, ini satu contoh saja. Bagaimana kita mau berharap mengganti seseorang saja yang mendominasi kekuasaan di Republik Indonesia, tidak punya kemampuan. Yang terakhir, mohon maaf kalau saya tidak atau jarang muncul. Jujur, bukan saya tidak mau berjuang, saya demi Allah mengikuti dan saya sering berkomunikasi dengan beberapa teman dan sering juga kita bertemu. Siap, dunia akhirat saya tetap di barisan perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.